Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa RCTP dimanapun berada, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Ramadan Menyapa. Kegiatan ini merupakan sebuah kerjasama antara Radar Cirebon Televisi dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Siaran ini disiarkan langsung dari studio RCTP dari Jalan Perjuangan Cirebon, dan sekaligus kegiatan ini adalah kegiatan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Bersama saya telah hadir seorang tokoh yang sebut saja sebagai narasumber kita, seorang akademisi. Beliau bernama Dr. Haji Agung Fadil, Magister Agama. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah hadir nih. Pemirsa, tema setiap hari pembahasan di bulan Ramadan ini sangat menarik sekali, dan hari ini temanya juga tidak kalah menarik dari tema-tema sebelumnya. Tema yang diangkat hari ini yaitu merayakan kemenangan spiritual di Hari Raya Idul Fitri dalam program Ramadan Menyapa. Dan pada kali ini juga kita bisa berpartisipasi aktif dengan pemirsa dimanapun berada, baik di rumah maupun di perjalanan mudik. Boleh berinteraksi dengan kami dengan melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Baik, tidak lama lagi pemirsa, sama-sama kita nikmati bagaimana perjalanan spiritual kita, terutama merayakan kemenangan spiritual di hari raya bersama Dr. Haji Agung Fadil, Magister Agama. Kepada Pak Dr. Agung, kami persilahkan bagaimana tentang mengkiati kemenangan di spiritual hari raya ini. Mangga Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Tato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa insyaallah nahnu minasyahidin. Terima kasih Kang Tato, orang Cirebon biasa dipanggilnya Kang Tato. Orang Indramayu ya. Assalamualaikum para pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang merayakan, itu kita menjelaskan tentang kemenangan dulu ya. Kemenangan ini menjadi satu winner dan akan indah ketika kita ceritakan tentang proses terlebih dahulu. Tidak ada orang hebat, tidak ada orang sukses, tidak ada orang winner, pemenang, kalau tidak ada proses lebih awal. Oleh karena itu saya akan mencoba menjelaskan tentang prosesnya. Jadi gini Kang Tato, Siap. para pemirsa. Jadi kita itu sudah mendapatkan tugas ya, tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kerjanya adalah dapat SK. SK-nya Al-Qur'an langsung. Betul. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya telah diwajibkannya berpuasa terhadap orang-orang sebelum kalian. Ini yang menarik begini Pak Tato. Jadi di situ ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu. Ya, khusus untuk orang-orang yang beriman. Karena yang paling tahu itu Allah. Kan di dunia ini kan ada orang muslim, orang mukmin, orang mutakin, ada orang umum ya. Maka kenapa di situ ayatnya tidak
disebut atau dipanggil manusia umum. Ya tidak, ayuhan nas. tidak Gitu. ayuhan nas, ya. Tidak, ya ayuhan nas atau ya bani Adam gitu. Ya, atau bahasa ya ya ahlal kitab. Tidak, di situ ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang akan mengikuti perintah Allah, instruksi Allah, tugas dari Allah. Betul. Ya. Dan ketika Allah sudah memberikan tugas tuh dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita sih mungkin reward, gaji. Ya. Gajinya sangat luar biasa. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini untuk puasa khususnya itu spesial. Kalau saja pahala-pahala yang dilakukan oleh seorang hamba kayak sholat, ya sholat itu pahalanya itu 1 kalau sendirian Pak Tato. Tapi kalau sholatnya berjamaah itu 27 derajat. Betul. Sholat kalau dilakukan 1 rakaat saja, ya itu di Masjid Al-Haram di Makkah itu sebanding searah dengan sholat 100.000 sholat yang dilakukan di Masjid YN. Wah, luar biasa ya. 100.000. 100.000. Kasih tahu itu. Ya. Kalau sholat 1 rakaat saja, 1 rakaat emang ada? Ada Pak Tato. Sholat 1 rakaat, namanya sholat witir paket hemat. Wah, paket hemat. Iya, kayak lebaran ya. Paket hemat. Iya. Nah, itu dilakukan di Masjid Nabawi. Itu seirama, searah, sebobot dengan 1000 rakaat yang dilakukan sholat di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Iya. Ada lagi 1 rakaat yang dilakukan di Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 rakaat yang dilakukan di luar itu. Dikasih tahu semuanya. Dikabarkan. Kalau orang berbuat baik nih, ya 1 kali berbuat baik itu dikasih tahu, dibalas oleh Allah 10 kebajikan. 10 kebajikan. Kalau di fisabilillah nih, berbagi nih, sedekah nih, itu digaji oleh Allah, dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat. Di bulan apa saja? Iya. Itu fisabilillah. Iya. Kalau kita memberikan bantuan ke musola, ke majelis ta'lim, ke madrasah diniyah, apapun, ya, itu fisabilillah, itu diganti oleh Allah 700 kali lipat. Ya. Wa mathal ladzina yunfikuna amwalhum fisabilillah kamathali habbatin, seperti 1 biji. Yang 1 biji ini tentu ambatat itu tumbuh. Ya, tumbuh menjadi 7 tangkai. Ya. Setiap tangkai itu mi'atu habbatin. Ya, berarti 700 kali lipat. Dikasih tahu, tapi kalau puasa istimewa. Lebih istimewa. As-saumuli wa ana azibih. Puasa itu udahlah urusan saya aja lah. Gitu luar biasa. Ya. Iya. Nah, itu perintah sholat itu, perintah puasa itu, ya. Kutiba alaikum asyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ya, itu memang ada terkecuali kalau wanita lagi menstruasi atau orang bepergian, itu bolehlah puasa, tapi tidak puasa. Nanti digantikan hari-hari yang lain. Tapi pada prinsipnya kalau tidak ada alasan, wajib tanpa terkecuali. Ya, itu tentang kewajiban untuk berpuasa. Untuk apa sih sungguhnya berpuasa itu? Dan orang-orang sebelum kita juga itu diwajibkan berpuasa. Kata Allah, la'alakum tattaqun. Supaya kalian semua bertakwa. Lalu pertanyaannya, apa sih bertakwa itu? Nah, kalau menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti nih, dan Syekh Jalaluddin Al-Mahali dalam kitab Tafsir Jalalin, itu yang takwa itu namanya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Ini sebagai resum saja itu tuh, sebagai ringkasan. Sebenarnya sih Allah sudah memberikan definisi tersendiri. Ada 2 paling tidak definisi takwa itu, penjabarannya. 1 Al-Baqarah, ya. Di dalam Al-Baqarah itu diterjemahkan atau dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Itu ya. Siapa yang bertakwa itu? Indikatornya apa? Gitu. Indikatornya
orang bertakwa itu adalah dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Al-Qur'an itu, Al-Furqan itu adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an itu, dan itu kata Allah hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Lalu pertanyaannya, orang bertakwa itu siapa? Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iya. Orang-orang yang percaya terhadap adanya yang gaib. Yang gaib itu yang tidak bisa kejangkau oleh panca indera manusia. Iya, tidak bisa kelihat, tidak bisa kedengar. Siapa yang paling top gaib itu? Allah tentunya. Ya, Allah tidak bisa lihat, tidak bisa terdengar. Artinya apa? Bahwa orang bertakwa ini indikatornya percaya adanya Allah. Dimanapun, kapanpun juga Allah selalu menyertainya. Ya. Jadi tidak akan takut dengan hal-hal apapun kalau sudah percaya pada Allah mah. Percaya adanya pahala, percaya adanya dosa, percaya adanya malaikat. Itu orang bertakwa. Sehingga kalau saja orang bertakwa jadi pejabat, aman negara kita itu. Iya. Gitu kira-kira. Betul, luar biasa sekali Pak Kiai Agung ini. Pemirsa, ternyata definisi proses untuk kita melalui kegiatan spiritual ini sangat panjang. Sebagaimana Pak Kiai Agung tadi bercerita, kita ini berproses sebelum menuju bagaimana hal yang kaitannya tentang kemenangan. Proses kita juga banyak pemirsa. Sebut saja seekor kupu-kupu. Kang Agung ini cerita, kupu-kupu itu tidak begitu saja bisa terbang. Kupu-kupu berasal dari makhluk yang jelek, hina, dan menakutkan. Sebut saja ulet, ulet jiwut, wut. Nah, lalu dia bertirakat, proses melalui kepompong, lalu terbang menjadi kupu-kupu. Baik, menarik sekali pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita tetap dalam kajian Ramadan Menyapa bersama RCTV. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Kegiatan ini hasil kerjasama antara RCTP dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Beberapa menit yang lalu kita telah membahas bagaimana proses seseorang menuju takwa, dan pada segmen kali ini kita dengarkan kembali berkaitan dengan kalau sholat di IAIN Cirebon, sholat di Cirebon, sholat di Indramayu, hitungannya hanya 1 kali, tetapi jika kita sholat di Masjidil Haram, hitungannya 100.000 kali kebaikan-kebaikan dan lipatan. Betapa hebatnya tentang ibadah yang sholat khususnya yang berada di Masjidil Haram. Tema kali ini kita bahas lebih lanjut bagaimana tentang keutamaan-keutamaan sholat yang berkaitan dengan kemenangan spiritual. Pak Kiai Agung, ini bisa dilanjutkan tentang sholat ini seperti apa? Apakah betul ini tadi sholat di Cirebon hanya sedikit, sementara di Masjidil Haram malah lebih banyak? Jangan-jangan nanti setelah ibadah haji nggak ada lagi orang sholat setelah itu. Gimana nih Pak Kiai Agung menanggapinya begini, ini? Pak. Iya, maksudnya begini Kang Tato. Jadi sholat yang dilakukan di Masjidil Haram, ya 1 rakaat saja itu sebanding dengan 100.000 rakaat. Gitu. Jadi bukan berarti kemudian ya saya udah umroh Pak Tato, saya sudah berangkat haji, ya kemudian kita main gaple lagi, bukan begitu. Bukan kita maksiat lagi. Ya, jadi ini merupakan suatu fadhilul amal saja, karena banyak orang keliru pemahamannya, gagal paham. Jadi yang dimaksud di situ adalah suatu akselerasi yang khusus diberikan kepada umat Rasulullah. Ya tentunya kepada Rasulullah juga gitu. Jadi pahala-pahala itu dilipat gandakan oleh Allah, ya karena ini instruksi, tugas, perintah, SK-nya dari Allah Subhanahu wa taala, salat, ya. Jadi salah satu indikator orang bertakwa ini adalah salat. Wa yuqimunas salata. Salat, ya. Salat ini ya kalau kita perhatikan ya, kalau udah waktunya salat itu azan, Kang Tato. Azan ini sayangnya banyak orang nggak paham artinya. Ya, padahal sih dari mulai Allahu Akbar sampai hayya 'alas shalah. Ayo kita pada salat, betul.
tapi hayu bae masih belok lah, masih kotor lah, masih kagok, masih melubut, berbagai macam alasan, durung adus lagi ya. Ini mau sholat atau mau nyari alasan. Ini kan suatu panggilan Allah. Jadi panggilan Allah tuh Kang Tato ada 3, Kang Tato. Iya. Yang pertama ya para pemirsa, ya, panggilan yang pertama yang datangnya dari Allah ini adalah panggilan sholat. Jadi sholat ini merupakan panggilan Allah. Iya, yang pertama. Yang pertama. Jadi ketika dipanggil, ya siap, ya Allah, kan gitu. Betul. Ya, jadi kan, ya, tapi ya jangan gitu. Mulai kapan edan ya? Gitu. Dalam hati saja ya. Ini mah ilustrasi saja. Kalau pimpinan kita menyuruh kita sholat lagung, siap gitu. Terus ambil wudhu dan sholat. Ya, ini panggilan yang pertama. Ya. Ya itu kemudian ada hayalal falah. Itu artinya ayo mari kita menuju kemenangan. Jadi kita sudah menang saat itu kalau sudah sholat. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang kemenangan, Kang Tato, yang pertama nih kita pernah menang ya waktu di alam arwah, ketika ruh saya, ruh Kang Tato, ruh para pemirsa kumpul jadi satu tanpa dimensi. Kemudian Allah berfirman, apa kata Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian semua? Saat itu kita semua menjawab serempak, qalu bala wa syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikannya. Itu kita sudah menang saat itu. Yang kedua, kita menang lagi tuh di saat terjadinya reproduksi nih. Reproduksi itu hubungan badan suami istri. Bahasa fikihnya itu iltiqaul khitanain. Khitanain. Iltiqaul khitanain. Nah, kemudian di situ ada benih yang keluar itu sampai 300 juta benih. Di situ pada kompetisi untuk menjadi pemenang. Nah, pemenangnya satu itu nanti akan menjadi lahirnya satu orang yang akan jadi janin satu. Tato, tapi kalau misalkan Tato ini ya. Ya, itu pemenang hasil itu. Kemenangan. Saya juga pemenang. Ya enggak? Nah, kalau pemenangnya 2 itu kembar. Kalau pemenangnya 3 maka 3, kembarnya 3 dan seterusnya. Itu pemenang selama proses benih tadi disebar. Benih tadi, iya. Nah, kemudian setelah kita dilahirkan dari rahim ibu, menang lagi itu. Hingga dewasa, kita sekarang ketika ada suara azan, kemudian kita bergegas ambil wudhu dan sholat. Setelah selesai sholat, kita menjadi pemenang. Hayya alal falah. Ya. Sayangnya banyak orang tidak tahu di situ hayya alal falah itu apa artinya. Termasuk kita juga ketika puasa. Puasa itu perintah Allah ya supaya yajibu alaikum atau kutiba alaikumusiyam, ya diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kemudian kita berpuasa, kita menjadi pemenang. Banyak orang tidak tahu. Jadi kita dari tanggal 1 sudah menjadi pemenang dalam puasa. Gitu. Nah, makanya satu Syawal akan menjadi pemenang berikutnya. Jadi yang namanya pemenang itu nanti ya semuanya dalam tataran perintah Allah puasa mah semuanya sama-sama menjadi pemenang semuanya. Betul. Nah, kita kembali ke sholat ya. Jadi sholat itu merupakan suatu panggilan macam pertama dari Allah. Yang kedua, panggilan Allah itu Kang Tato itu adalah panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, itu panggilan itu. Tapi kalau bagi orang yang miskin, fuqara wal masakin, hajinya itu ya menunaikan ibadah sholat Jumu'ah 40 kali. itu hijul fuqara wal masakin tuh. Gitu, Nah, ada panggilan yang ketiga nih, Kang Tato. Panggilan ketiga dari Allah itu adalah panggilan kematian. Nah, maka sebelum kita dipanggil oleh Allah dengan kematian, yuk kita bareng-bareng tuh para pemirsa ya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Pasti ada rewardnya. Pasti kita akan diberi pahala, diberi jaminan dari Allah. Nah, itu tentang kita puasa, tentang kita melaksanakan ibadah sholat ya, mumpung sehat, mumpung ada kesempatan, belum sibuk,
belum sibuk dengan kekayaan yang banyak, ya kalau udah kaya sibuk lah udah agak susah itu, ya. Jadi ayo kita bareng-bareng kita melaksanakan perintah-perintah Allah selagi panjang umur, selagi sehat. Kalau udah sakit mah di rumah sakit, aduh, boro-boro kadang ada kesempatan untuk tayamum aja nggak tayamum, jadi alasan. Masya Allah. Nah itu sholat. Indikator orang takwa itu adalah ya mereka tuh melaksanakan sholat. Kadang-kadang Kang Tato, mereka merasa kurang cukup kalau melaksanakan hanya sholat fardu saja. Apakah itu karena rindunya pada Allah bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, atau karena merasa butuhnya tokonya supaya laris, dagangannya supaya laris tuh ditambah sholat duha, sholat tahajud, ya belum laku-laku kawin nikah ya, jadinya sholatnya sholat hajat, sholat istikharah, ya nggak apa-apa lah, hanya mengharap pada Allah ya. Betul. Tapi mereka orang-orang yang sudah merasa nikmatnya sholat sih ya, itu tuh nggak cukup sholat fardu 5 waktu tuh. Betul. Nah itu ciri-cirinya orang bertakwa di situ, Kang Tato. Jadi sholat. Jadi kalau orang tidak sholat, ya bukan nggak ada ciri orang bertakwa di situ. Ya nggak tahu namanya apa. Yang jelas Kang Tato, masalah sholat itu, kata Rasul nih, awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali amalan-amalan manusia ini dihisab oleh Allah itu sholat. Sholatnya. Idza sholuhat, ketika sholatnya benar nih, sholuhat sairu amalihi, maka amal-amal solehnya diterima semua oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, jika wa idza fasadat, ketika sholatnya rusak, kadang sholat, kadang enggak, apalagi jamaah tarki. Kan ada sholat jamaah kan jamaah takdim ya. Takhir takdim. Ada jamaah takhir, jamaah takdim. Ini ada satu lagi peribahasa jamaah tarki. Jamaah menarik, jamaah tarki. Jamaah tarki itu jamaah yang semuanya ditinggalkan semua. Sholatnya aja hanya Idul Fitri saja Kang Tato, atau Idul Adha. Iya. Ya. Itu orang-orang muda kayak gitu tuh ya sepanjang dia wafatnya dalam keadaan bahwa iman Islam sih masuk surga semua Kang Tato. Cuma ya itu mampir ke nerakanya lama. Aduh, Masya Allah. Kan di ini konon katanya di sorga, di neraka itu ada satu obrolan, ya obrolan itu ngomong begini, masalah kakum fisakor, kenapa anda kok masuk ke neraka sakor? Mereka menjawab, lam naku minal musholin, kami termasuk orang-orang yang tara sholat. Tara sholat bahasa Sunda, jarang sholat. Mohon. Tiasa abdi. Apa sih yang namanya sakor itu apa sih? Neraka yang begitu dilemparkan langsung hangus. Apinya melahap. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kalau kita doanya gini Kang Tato, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Ya Allah Robbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah. Ya Allah datangkan kepada kami ya yang baik, ya atina fid dunya hasanah, yang baik, wa fil akhirati, dan akhirat juga yang baik, ya wa qina adzabannar, ya, dan jagalah diri kami dari api neraka. Api neraka itu identik dengan api yang panas. Kalau anggota badan kita itu nempel ke api tersebut, maka akan melodok itu melepuh itu pedih itu sengsara. Maka jagalah diri kami dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Gitu Kang, kira-kira Kang Tato. Luar biasa sekali pemirsa, menarik sekali kajian-kajiannya ini berkaitan dengan bagaimana makna-makna ibadah sholat. Termasuk ada panggilan dari Gusti Allah, ada 3. Panggilan pertama untuk kegiatan sholat, yang kedua dipanggil untuk ibadah haji, nah yang ketiga nih yang mengerikan, dipanggil ke akhirat, menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nih orang, ada nih pemirsa, ada saking ngantuknya, ayalah sholahu akbar, wah kebablasan ini. Makanya pemirsa jangan ngantuk kalau adzan itu, biasanya tua-tua. Menarik sekali pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwayat kita akan kembali. Masih bersama kami, Ramadan Menyapa. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Kegiatan ini hasil kerjasama antara Radar Cirebon Televisi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
pemirsa, kajian ini menarik sekali berkaitan dengan tema besarnya merayakan kemenangan spiritual di Hari Raya Idul Fitri. Dari berbagai kemenangan ini banyak sekali kemenangan melawan hawa nafsu diri kita, kemenangan terhadap kegiatan-kegiatan di bulan Syawal seperti Ramadan ini, dan kemenangan-kemenangan lainnya. Implementasi kemenangan ini tentu ketika kita sudah beriman lalu mendapatkan hidayah yang berlebih, maka kita diberikan kegiatan tambahan seperti mampu berbagi. Dalam hal ini seperti wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka orang-orang tersebut mampu berbagi kebahagiaan, berbagi ilmu, sedekah dan seterusnya, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Masih bersama Dr. Kiai Haji Agung Fadil Amage akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana tentang proses kemenangan ini. Mangga Pak Kiai Haji. Ya. Baik, terima kasih Kang Tato. Terima kasih para pemirsa. Jadi gini Kang Tato, salah satu ciri daripada orang bertakwa dari akibat positif, dampak positif dari pelaksanakan ibadah puasa itu ya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Arti redaksi bebasnya bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah itu sebagiannya itu diinfakkan. Diinfakkan itu dibagikan, disedekahkan, dibelanjakan. Jadi tidak semuanya untuk diri kita, tapi kita berbagi kepada sesama. Inilah satu ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi di bulan suci Ramadan ini merupakan suatu madrasah Kang Tato, madrasah yang sangat luar biasa bagaimana umat Islam, orang-orang beriman melakukan pembiasaan yang positif, pembiasaan disiplin. Pembiasaan disiplin, kalau udah waktunya imsak ya imsak Kang Tato, walaupun masih ada 10 menit lagi sebenarnya. Iya, betul. Tapi daripada nanti kebablasan ya. Jadi udahlah, kalau ada imsak ya sudah berhenti di situ. Segera gosok gigi. Iya, gosok gigi. Ya nggak boleh bersebadan, nggak boleh makan, minum, ngomongin orang lain juga nggak boleh. Ya. Nah, disiplin. Nah, ketika ada suara adzan, disiplin juga lah. Ya, kita datang ke musola untuk sholat jamaah, ke masjid yang terdekat atau di rumah jamaah ya bolehlah ya. Kalau sekiranya masjidnya jauh, musolanya jauh, apalagi hujan ya boleh kita sholat. Nah kemudian ketika sudah waktunya terbenam ya untuk maghrib Kang Tato, walaupun masih kenyang wajib disiplin untuk berbuka. Nah, inilah disiplin, suatu pembiasaan kita di bulan Ramadan supaya di bulan 11 ya, 11 bulan yang akan datang itu udah terbiasa disiplin. Umat Islam itu harus disiplin. Kalau di bulan Ramadan kita itu biasanya kita sholat jamaah, ya mudah-mudahan ke depan 11 bulan ke depan kita sholat jamaah, istiqomah ya. Yang biasa baca Qurannya baca Quran. Nah, satu lagi nih, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di bulan suci Ramadan ini adalah suatu momentum untuk berbagi takjil. Ya enggak. Kalau di hari Senin, hari Selasa kan nggak tahu ada yang puasa apa enggak. Tapi kalau ini mah kebanyakan orang muslim di Indonesia ya pada puasa lah. Betul. Nah, itu Kang Tato. Ya, hanya di bulan Ramadan kesempatan ini mudah-mudahan menjadikan suatu kebiasaan dan bisa dilakukan di 11 bulan yang akan datang. Berbagi. Amin. Jadi manusia itu berbagi. Jadi kalau kita puasa, kemudian kita membeli sesuatu minuman, misalkan kita beli 2, satu untuk saya, satu untuk Kang Tato. Saya akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahalanya Kang Tato puasanya. Tapi nanti setelah maghrib. Setelah maghrib ya. Itu. Ya kalau belum maghrib nggak boleh. Dosa malah dosa. Iya. Kemudian kita bagi THR. Ya. Tidak mesti harus banyak. Ya. Yang penting kita berbagi. Syukur ya kalau lebih banyak lebih afdol, lebih baik. Jadi di bulan suci Ramadan itu diharapkan orang-orang muslim itu siap berbagi. Betapa pentingnya kita berbagi untuk berinfak, bersedekah. Sampai dalam Al-Quran itu setiap kalimat perintah sholat maka diperintahkan untuk zakat Kang Tato. Aqimus sholah wa atu zakat. Itu dirikanlah oleh kalian sholat dan keluarkan oleh Anda zakat.
Kalimatnya keluarkan, bukan terimalah kalau ada orang bagi-bagi zakat. Nah, dibalik ya. Nggak Iya. boleh begitu. Hmm. Maka dengan seperti ini berarti secara tidak langsung ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi orang kaya. Hmm. Karena tidak sekali-kali manusia disuruh sholat kecuali harus menutup aurat. Ya. Iya, aurat harus beli makanan kalau wanita. Kalau laki-laki ya tutup aurat. Nah, kemudian yang keduanya, waktu zakatnya ini Kang Tato, ya, keluarkanlah olehmu zakat. Ya. Tidak bisa kita mengeluarkan zakat terkecuali kita harus jadi orang kaya dulu. Oh. Ya. Jadi orang kaya harus. Bagaimana caranya? Banyak menjadi orang kaya. Mungkin harus jadi selebritis, ya enggak? Atau menjadi Konglomerat. Konglomerat, Ah. jadi pedagang. Iya. Ya. Jadi pedagang ini sunnah Rasul sebenarnya Kang Tato. Ya. Cuma dianggapnya sunnah Rasul itu ya nikah gitu ya. Sunnah Rasul itu ya puasa Senin Kemis. Padahal dagang itu sunnah Rasul. Bagian dari Di Indonesia ini Kang Tato itu hanya sekitar 2% saja jadi pengusaha. Makanya ini harus ditingkatkan, ini harus disosialisasikan oleh semua elemen masyarakat supaya pada menjadi pengusaha. Supaya apa? Supaya wa'atu zakat, bisa mengeluarkan zakat. Gitu, bukan untuk menerima. Ini pentingnya. Di bulan Ramadan sekali lagi ini adalah momentum latihan pembiasaan kita untuk berbagi, Saya berbagi ke Kang Tato, Kang Tato berbagi kepada saya. Harus berbagi kepada tetangga, berbagi kepada keluarga, terutama kedua orang tua kita bagi yang masih hidup. Ya, itu luar biasa doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jimat itu orang tua itu. Kalau yang sudah meninggal orang tuanya, kita doain. Didoakan ya. Didoakan. Betul. Ya, kita doakan bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, itu sebagai waladun solihun yadulahu. Anda menjelaskan lagi nih Kang Tato, yang dimaksud waladun solihun yadulahu ini kan dari hadis yang mengatakan idza mata ibnu Adam ingkoto a'malu illa mitsalatin. Setiap ketika anak Adam meninggal dunia, manusia meninggal dunia itu semua putus amalnya terkecuali 3 hal. Yang pertama sodakotin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya terus mengalir. Ya, ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Itu namanya sodakoh jariyah. Kita membeli karpet untuk musola, masjid. Selama karpet itu dipakai, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beli Al-Qur'an, kita wakafkan. Kemudian kita ada jalan rusak, kita perbaiki, atau ada musola di sebelah kita yang lagi butuh bangunan, butuh bantuan, kita bantu. Sepanjang musola itu digunakan untuk sholat jamaah, kita akan mendapatkan pahala. Itu ajrun ghairu mamnun, jariyah, ya, sodakoh jariyah, sodakoh yang pahalanya mengalir terus. Yang kedua, ya, yang kedua itu ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mungkin nulis, kalau di akademisi nulis, ya, kemudian dijual, nggak apa-apa dijual, ya, karena nggak ada yang gratis, ya nggak. Nah, kemudian dibaca, dimanfaatkan, ilmunya ya, syukur kalau dihibahkan. Orang lain ya membaca, disampaikan kepada orang lain terus, diamalkan, kita akan mendapatkan pahala terus mengalir. Yang ketiganya, ya, waladun sholihun yad'ulahu, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi yang di sini ada ulama yang menjelaskan yang dimaksud waladun itu adalah anaknya siapa saja. Kalau anak sendiri namanya ibnun namanya. Kalau perempuannya bintun. Kalau ibnun bintun anak kita sendiri, diajari oleh kita menjadi orang tua. Waladun, walid, namanya walid. Orang tua itu walid. Anaknya itu namanya waladun. Ya. Nah, ketika ada, nah ini Kang Tato kan dosen nih, sama dengan saya kan. Nah, saya ngajari kepada mahasiswa-mahasiswi kita. Nah, kemudian mereka diamalkan ilmunya, ya, mengamalkan ilmu, ya, kemudian mendoakan kita, ya, dengan Rabbi firli wali walidayya warhamu makama rabbayana shaghira dan seterusnya, kita akan mendapatkan pahala terus mengalir, didoakan terus. Kita nggak ngajarin, misalkannya karena kita statusnya menjadi pedagang atau kita menjadi pejabat atau mungkin kita menjadi apapun, ya. Nah, kita ada berbagi untuk ngasih beasiswa, untuk ngasih kiriman ke pondok, ngasih bayar UKT. Kemudian dia menjadi orang yang bermanfaat, kita akan mendapatkan
mendapatkan Pahala, doa jariah. dari Doa-doa orang juga. tadi. Anak waladun solihun tadi. Jadi mereka itu adalah waladun. Murid kita itu waladun. Waladun. Melalui proses pembelajaran. Ya. Itu yang dimaksud dengan waladun. Jadi kalau ibnun, bintun, Anak atau kandung. orang lain, ponakan, siapapun, ya kemudian melalui proses pembelajaran Ya. oleh kita, dibiayai atau diajari oleh kita menjadi dia itu adalah waladun solihun Waladun yad'ulah. solihun. Itu kira-kira Kang Masya Tato. Allah. Iya. Menarik sekali pemirsa berkaitan dengan bagaimana ibadah sholat panjang dan lama sekali menjadikan seseorang jadi disiplin termasuk dalam segala hal, bukan diselipin tapi disiplin. Nah, Disiplin. ada orang disiplin ini pemirsa, saking disiplinnya menyegerakan berbuka puasa, di depannya udah ada sendok dan ada makanan, menunggu adzan, terdengarlah suara Allah la ilaha illallahul hayyul qayyum. Ternyata Allahnya bukan Allah adzan pemirsa. Jangan kemana-mana, salah jeda pariwara berikut ini Ramadan Menyapa akan kembali masih bersama Radar Cirebon TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Kegiatan ini hasil kerjasama antara Radar Cirebon Televisi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam kajian ini berkaitan dengan bagaimana tentang sholat yang hebat, bagaimana ibadah yang kuat, menghasilkan tema-tema besar seperti merayakan kemenangan spiritual di hari raya Idul Fitri. Kita orang-orang yang menang, orang-orang yang diberi kemampuan. Manis tato'a. Bahasa Arabnya itu manis tato'a, dari kiri ke kanan. Kalau bahasa Indonesia dari kanan ke kiri. Tato manis. Nah, kira-kira begitu pemirsa. Mari kita lanjutkan kajian lebih lanjut lagi bersama narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Kiai Haji Agung Fadil Magister Agama, seorang akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Monggo Kang, berkaitan dengan takwa, manis tato'a dan seterusnya. Apa itu kira-kira yang harus disampaikan? Baik, terima kasih Kang Tato. Jadi gini, salah satu daripada ciri orang bertakwa itu adalah orang yang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Redaksi bebasnya adalah orang yang percaya adanya kitab-kitab Allah, baik Al-Qur'an atau yang sebelumnya kitab Injil asli loh. Injil yang asli, ada Zabur, ada Taurat, ada juga suhuf Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah orang bertakwa itu wabil akhiratihum yuqinun, percaya adanya kehidupan akhirat. Jadi di dunia ini hanya sifatnya sementara. Perbandingnya gini Kang Tato, kalau kita hidup di dunia ini nih sehari semalam, itu kan 24 jam ya. Itu sebanding dengan 1000 tahun hidup di akhirat. Masya Allah. Maka oleh karena itu ya Allah sayang pada Rasulullah dan umatnya. Ada bahasa akselerasi. Orang sholat 2 rakaat saja nih Kang Tato, sholat sunnah subuh itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Masya Allah. Sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian kalau baca Al-Quran, tidak sekali-kali seseorang muslim baca alif lam mim, terkecuali itu ada 3 huruf Kang Tato. Ada alif, ada lam, ada mim. Nah, masing-masing alif, lam, dan mim ini akan dibalas oleh Allah 10 kali kebajikan. Masya Allah. Coba kalau kita baca surat Yasin coba ya, luar biasa. Berapa tuh? Susah pakai kalkulator ya. Iya. Itu diberikan khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya, karena kehidupannya sangat luar biasa. Ya, di dunia ini ya 24 jam sehari semalam itu sama, sebanding selevel dengan 1000 tahun. Jadi kalau kita ngitung ya, kita umurnya berapa umurnya? Di bawah 100. Ya kira-kira di bawah 100 pinggu itu ya, yang seharinya itu ya 1000 tahun. Masya Allah. Ya luar biasa kalau masuk neraka aja ya, misalkan Masya Allah, naudzubillah. Masya Allah ya. Jadi naudzubillah ya, naudzubillah. Nah itu adalah orang-orang yang berpuasa yang akan ada dampak positifnya
akan percaya adanya kehidupan abadi di akhirat kelak. Jadi bagi mereka yang bertakwa sih santai saja. Kalau di dunia dizalimi, ya tidak adil di dunia, di akhirat ada kehidupan di akhirat, pengadilan akhirat. ada orang punya hutang, ya orang punya hutang di dunianya nggak bayar-bayar, zalim itu. Kalau waktunya punya duit, belanjanya di tempat yang lain, coba ya kalau lagi nggak punya duit, utang lagi sama tangga. Ini orang zalim. Ngomong utangnya menghadapnya ke saya, ke pemirsa dong. Contoh pemirsa. Jadi kalau kita punya hutang terus ada duitnya, segera bayar. Harus punya tekad yang kuat. Kalau ada punya tekad yang kuat, Allah akan menyertainya, akan memberikan bantuan, kekuatan kepada orang tersebut. Jadi kalau orang punya tekad nggak baik, ya kalau ada ya saya bayar, kalau nggak ada terus gimana lagi, itu nggak benar. Akan cabut keberkahan dari Allah. Allah melepaskan diri, artinya Allah tidak akan memberikan kemampuan pada orang tersebut. Kalau bahasa Jawanya gemblung. Walaupun dia punya kemampuan untuk membayar gitu. Iya. Itu orang mempunyai kemampuan tapi nggak mau bayar, itu zalim itu. Gemblung namanya. Iya, di akhirat Kang Tato pahala-pahalanya akan dibayarkan kepada orang yang menghutang itu. Iya. Tapi kalau pahalanya sudah habis untuk bayar sana sini, tersisa dosanya, maka dosanya orang menghutangi diberikan kepada orang yang punya hutang yang tidak sempat bayar. Nauzubillah, itu yang disebut dengan muflis. Makanya kan muflis. Sampai Rasulullah tuh juga nggak mau nyolatin orang yang punya hutang tuh, Kang Tato, sampai ada yang bertanggung jawab dan siap untuk membayarin. Nah, kalau diikhlaskan si pemberi hutangnya mengikhlasnya itu pahalanya pahalanya besar itu. Iya, diputihkan bahasanya gitu. Iya, tapi jangan bilang yang lain. Nanti utang lagi. Iya. Kalau tadi berbagi kebaikan yang dibagi adalah para janda-janda saja, bagaimana itu, Pak? Enggak apa-apa. Yang penting ikhlas, jangan sampai jandanya itu untuk ada maksud lain. Sementara yang lain yang tidak janda nggak disumbang. Yang janda disumbang itu ada maksud lain itu. Ada maksud lain itu namanya. Ada orang beramal itu ada ri'a anas karena pengen dilihat orang, ada sum'a pengen didengar orang. Itu orang-orang yang tidak mukhlisina lahuddin, tidak ikhlas itu. Iya. Jadi orang bertakwa itu Kang Tato, ada orang itu ya indikatornya percaya adanya kehidupan akhirat yang abadi. Ada keadilan di sana, ada kebahagiaan yang kholidina fiha. Iya. Kemudian berikutnya gini Kang Tato, ini mungkin agak akhirnya ya, bagaimana kita menyikapi merayakan kemenangan spiritual di Idul Fitri, mulai tanggal 1 Kang Tato. Betul. 1 Syawal. Itu karena dari awal sudah menjadi pemenang untuk melaksanakan sholat karena ada panggilan. Ya, ada kebutuhan sholat itu menjadi kebutuhan. Ada kita puasa, ada menang disiplin, menang berbagi. Maka pada tanggal 1 Syawal itu minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu arti redaksi bebasnya kembali minal aid, kembali kepada Allah, nol, nggak punya dosa dengan Allah ini, dengan Allah ya. Iya. Dengan Allah, belum dengan manusia. Kalau punya hutang masih tetap punya hutang. Kalau belum bayar, hutang, ya. Iya. Itu beda ya. Ini kan hubungannya dengan Allah Ta'ala ya. Jadi dengan Allah Ta'ala itu minal aidin wal faizin, termasuk orang yang faiz, beruntung, orang yang bahagia di situ karena menjadi pemenang dari tanggal 1 ya, tanggal 1 Ramadan sampai 1 terakhir. Syawal, ya. Nah, itu tanggal 1-nya itu 0. Nah, tinggal satu lagi nih Kang Tato. Ya, apa nih? Ya, lalu apa yang harus kita rayakan? Nah, kita rayakannya gini Kang Tato. Kita bersyukur pada Allah ya, selama di bulan suci Ramadan ini kan kita melakukan pembiasaan-pembiasaan. Diharapkan nanti 11 bulan ke depan kita melakukan pembiasaan-pembiasaan lagi. Ya, pembiasaan yang baik tadi. Nah, sekarang ayat yang terakhir bagaimana kita merayakan, kita ikuti surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hai manusia-manusia kaum muslimin semuanya, bersegeralah kalian semua, wasari'u,
ila maghfiratin, kepada ampunan mirabbihim, dari Tuhan kalian, mirabbikum, dari Tuhan kalian minta ampunan, kita memburu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan memburu sorga-sorga yang identik dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Sorga-sorga, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang luasnya sorga itu seluas langit dan bumi yang 7 itu. Untuk siapa itu? Untuk kata Allah, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang bertakwa, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 133, alladzina yunfikuna fis sarra'i, orang-orang yang mampu untuk berbagi, untuk bersedekah, untuk berinfak, ya, fisyarroi, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan banyak THR, banyak rezeki, banyak untung, lagi panen, ya, di bulan Ramadan ini kan lagi panen nih ya. Nah, itu berani berbagi walaupun wadoro, dan juga dalam keadaan kita juga lagi ada kekurangan, tapi mampu untuk berbagi. Wadoro wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu menahan emosi, menahan hawa nafsu. Nah, wal afina aninas, dan orang-orang yang mampu memberikan maaf pada orang lain. Ada orang minta maaf, kita maafkan. Ya, kalau si A, si B, si C, si A enggak jadi mertuanya atau jadi besannya atau beda pilihan sampai menzalimi, disebut satu si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Saya tulis, saya maafkan Anda semua sebelum Anda datang kepada kami. Dan disobek, sudah tidak lagi mengungkap kesalahan mereka semua. Wal afina annas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang muhsinin, menjadi orang-orang yang muflihin, minal aidin wal faizin, menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mendapatkan sertifikat pembiasaan untuk bisa kita lakukan untuk 11 bulan yang akan datang, sehingga menjadi orang yang bertakwa whenever dia, dimanapun dan kapanpun juga. Siap. Itu saja Kang Tato. Mohon maaf, terima kasih. Nggih, mangga. Terima kasih Pak Haji Agung. Pemirsa, menarik sekali kajian hari ini. Sayang sekali kita juga dibatasi oleh waktu, bahwa tema merayakan kemenangan spiritual di Hari Raya Idul Fitri ini penting kita kembangkan bersama, karena ujung-ujungnya menjadikan diri kita sebagai insan yang bertakwa. Seperti apa orang bertakwa itu? Singkat padatnya, jauh segala larangannya dan laksanakan segala perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata ini berkaitan dengan Ramadan Menyapa ini, bahwa Kiai Agung mengatakan bahwa jikalau kita mau menikmati hari kemenangan, maka mampu berbagi kebahagiaan, mampu memberikan sedekah, berinfak kepada orang yang membutuhkan. Baik pemirsa, kami dari Radar Cirebon TV mohon undur diri. Masih bersama saya Tato. Terima kasih Pak Kiai Haji Agung. Sama-sama kita sapa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.